Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Yudi Ardianto. Mohon maaf banget udah 2 minggu ya kayaknya. Ya, menjelang 2 minggu nggak upload ya. Sebenarnya saya dari 2 minggu lalu itu sudah kepikiran mau buat konten seputar trading news ya. Tapi saya tunda lagi sampai hari ini itu hampir 2 minggu belum dibuat-buat kontennya. Dan untuk trading news itu website rujukan andalan kita ya, ini adalah berita terbaru hari ini, itu kena blok bro ya. Forex Factory ini kena blok. Entah apa alasannya di blok, saya juga nggak tahu apakah ini website pelanggaran atau gimana, nggak tahu ya. Padahal Forex Factory ini adalah rujukan yang paling populer, paling banyak dipakai trader seluruh dunia gitu ya, untuk melihat kapan ada rilis data fundamental. Ya, tapi ya gitulah ya. Pokoknya udah sekarang Forex Factory ini udah kena blok, nggak bisa diakses. Nah, jadi kan aku bilang tadi mau buat materi seputar news ya, karena ini website utama untuk melihat newsnya udah kena blok. Kita nanti akan pakai website alternatifnya yang lainnya lagi, namun fungsinya tetap sama dengan Forex Factory ini. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Yudi Ardianto, dan di channel ini saya banyak berbagi video-video edukatif seputar trading forex, saham, dan juga kripto. Kalau kira-kira kalian nih sefrekuensi, hobinya sama ya, suka forex, saham atau kripto dan dunia trading, kalian wajib banget klik subscribe di bawah ini untuk berlangganan video-video terbaru dariku gratis ya. Karena banyak lagi yang akan saya sampaikan di channel ini. Juga untuk kalian, karena ini materi forex, untuk kalian yang belum atau masih bingung mau pilih broker, kalian bisa daftar di broker yang kupakai. Linknya udah aku kasih di deskripsi. Kalian kepoin sendiri nanti, linknya udah aku kasih di deskripsi. Kalau kalian suka bisa daftar, kalau nggak suka di skip aja bro ya. Ya, karena Forex Factory di sini udah kena blok ya. Tapi ya udah, kita manut aja, kita anggap aja ini keputusan yang terbaik ya kawan-kawan. Selain di Forex Factory ini tempat rujukan untuk melihat rilis-rilis data fundamental di pasar forex itu banyak banget ya kawan-kawan. Salah satunya ini saya pilih yang paling simpel aja, nggak terlalu banyak jelimetnya gitu. Sebenarnya paling enak itu emang di Forex Factory ya kawan-kawan, karena kita kebiasaan di sana gitu. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada dailyfx.com ya. dailyfx.com ini juga ada kalendernya nih kawan-kawan ya. Nih kalian pilih calendars ini, terus economic calendar. Nah, pastikan di sini time zone-nya ini biasanya otomatis sih. Time zone-nya itu GMT plus 07, ini untuk wilayah kita. Anda bisa pilih di sini untuk melihat selama seminggu ke depan ada news di jam-jam berapa aja selama seminggu ke depan. Lalu ini untuk biasanya saya kan hanya cari yang high impact ya kawan-kawan. Jadi untuk medium sama low-nya ini enggak saya centang ya, karena yang membuat volatility meningkat itu adalah news-news high impact. Meskipun kadang yang medium juga berpengaruh ya, tapi saya pilih yang high impact aja. Terus di sini untuk currency-nya ada beberapa pilihan di sini, ada subfoldernya lagi. Ini saya hanya memilih pair-pair yang ada di MT4 saya ya, kayak di Amerika ini USD dan dolar Kanada itu. Karena yang tiga ini nggak pernah saya tradingin di MT4, jadi hanya pilih dua ini aja. Lalu di euro ini euro area ya, yang ini nggak pernah saya tradingin, jadi hanya satu ini. Lalu ini juga ya, di non eurozone Europe ini ada 3 ya, kalian bisa contohin aja nanti. Lalu di Asia ini ada Jepang, Australia, dan New Zealand. Ini saya nggak pernah perdagangin. Nah, jadi itu filternya. Yang pertama di sini pilih high impact aja, lalu di sini kalian pilih lagi country-nya.
Jadi dari 2 minggu lalu itu aku pengen sharing gitu gimana cara saya trading ketika ada news, ketika ada fundamental meskipun hanya menggunakan teknikal, karena semua transaksi saya itu dianalisa berdasarkan teknikal, karena saya itu nggak pernah membaca data-data fundamental, laporan-laporan keuangan itu saya nggak telaten gitu ya kawan-kawan. Dan nyambung kok walaupun kita pakai teknikal itu tetap nyambung. Seperti saya pernah menulis di komunitas YouTube saya, di tab komunitas itu ya, waktu ada NFP ya 10 hari lalu, ini waktu Jumat pertama bulan ini kemarin, saya ada buat postingan kayak gini ya. Padahal news USD-nya ini positif ya. Jika news USD positif, artinya dolar membaik, dan seharusnya mata uang yang USD-nya di depan, termasuk di gambar ini seperti USD JPY, itu harusnya pergerakannya naik, dan mata uang yang USD-nya di belakang harusnya pergerakannya turun. Tapi kenapa kok ini malah turun ya? Nah, ini dia yang saya bilang nyambung gitu. Jadi kalian tidak wajib kok ngerti teknikal ya. Kalau ngerti lebih bagus kalau kalian bisa membaca data fundamental. Maksud saya tidak wajib ngerti fundamental tadi ya. Kalau kalian bisa membaca fundamental itu lebih bagus, tapi tidak wajib. Kalian bisa kok trading ketika news hanya menggunakan teknikal. Ini contohnya karena ini nyambung ya. USD membaik tapi USD JPY malah turun. Dan saya bilang waktu itu setelah ini Pak, untuk pair ini juga masih ada kesempatan turun lagi padahal newsnya positif. Dan bener loh ya. Waktu itu gambarnya ini ya. Oke, ini UJH1 H1 ya. Saya entry di sini loh ya. Di sini saya entry, terus saya bilang masih ada kesempatan turun lagi, dan ternyata bener kok dia turun buat 3 kali genjotan momentum ya. 1 2 3 sebelum akhirnya mengikuti hasil newsnya. Jadi itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalian trading news pakai teknikal itu juga nyambung. Ya, jadi ini berdasarkan analisa teknikalnya di H4 ini ada reentry CSAK ya. Ketika CSAK juga di momentumnya di H1 ternyata membuat momentum yang mana itu adalah nyambung ya. Di sini ya, momentumnya di sini ya. Lalu pas reentry saya tunggu dia sampai Bollinger Band atas, baru saya lakukan sell dan dia turun gitu kawan-kawan. Nah, tujuan saya buat video ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwasanya yang pertama kayak tadi yang saya bilang, kita nggak wajib kok ngerti laporan keuangan ketika rilis data fundamental, tapi yang wajib dilakukan kalau Anda trading news hanya bermodalkan teknikal adalah selalu gunakan stop loss. Di sini juga saya udah tulis kemarin ya. Ya, tipsnya ini selalu siapkan SL karena kadang harga suka nggak pakai rem. Ya, kadang-kadang begitu. Kalau kita nggak pakai stop loss, apalagi kita entry-nya acuan time frame kecil, kadang-kadang itu terasa banget volatilitasnya. Ya, dia bergerak tanpa rem. Kita ambil contoh aja di sini, misalkan kita tanpa SL itu bisa naik langsung tup gitu. Dan takutnya kalau kalian overload, loadnya terlalu gede, itu bisa mengakibatkan margin call. Makanya kalau kita hanya modal teknikal untuk trading news itu wajib pakai stop loss ya. Di sini juga pakai stop loss loh bro, nih ya. Ada stop lossnya. Ini yang paling wajib. Apalagi untuk news high impact ini, waktu itu FOMC ya. Jadi news high impact yang paling ditunggu-tunggu banyak trader itu namanya NFP ya kawan-kawan, atau FOMC itu rilisnya di Jumat pertama setiap pergantian bulan baru. Ini untuk kawan-kawan yang baru aja yang belum tahu ya kawan-kawan. Jadi gitu. Nah, setelah saya kasih SL di atasnya ya, lalu turun. Baru sekarang dia mengikuti alur news ketika FOMC itu, baru dia ikut menguat. Nah, di ini juga saya kebagian entry-nya ya kawan-kawan nih ya.
ketika dia sudah setelah entry saya di mana ya, di sini ya, baru dia mengikuti alur dan saya entry lagi buy dan dapat lagi ya kawan-kawan. Di sini ada setup, ada momentum, ada reentry, ada ya. Baru saya kasih sekalian SL TP-nya, dan tadi malam udah kena TP. Jadi gitu, kalian nggak wajib tahu cara membaca data fundamental, hanya pakai teknikal juga cukup. Yang terpenting selalu pakai stop loss kalau pas ada news high impact, itu intinya ya kawan-kawan. Tapi ini disclaimer karena tidak selalu seperti itu, kadang dia juga nyambung juga gitu ya, kadang juga dengan analisa teknikal juga bisa kena stop loss gitu ya, karena news ini random gitu. Yang penting kita harus wanti-wanti wajib pakai stop loss gitu ya. Lebih bagus lagi kalau ketika rilis data fundamental, misalnya news USD-nya bagus untuk untuk mata uang USD-nya, dan itu nyambung, ada setup buy di USD JPY, itu lebih bagus lagi karena jarak tembaknya bisa jauh setelah kita entry, karena nyambung antara analisa teknikal yang kita gunakan dengan rilis news fundamental yang baru keluar gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Intinya tetap pakai stop loss. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti update-update terbaru video-video yang saya bagikan di channel ini. Terima kasih udah nonton.